Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sehat semua ya. Bagaimana puasa hari pertama? Mudah-mudahan Anda semua bisa menjalankan puasa dengan hikmat dan khusyuk. Apalagi malam ini adalah malam kedua untuk sholat tarawih. Apakah Anda tadi sudah tarawih? Mudah-mudahan Anda semua juga sudah melakukan ibadah tarawih di rumah masing-masing. Seperti saya juga tadi, baru selesai sholat tarawih dengan keluarga. Baik, setelah pada malam kedua untuk Ramadan ini, tentu kita tidak mau kosong blong, tidak ada aktivitas apa-apa dong. Malam ini saya akan mengajak Anda untuk diskusi sesuatu hal yang sangat menarik. Yang menarik itu apa? Yang menarik itu yang saya ambil tema pada malam hari ini adalah kita akan membicarakan tentang tema yaitu mudik atau pulang kampung. Nah, tema ini yang sedang viral 2 hari ini. Mengapa viral? Karena ini adalah statement Pak Jokowi ketika diwawancara oleh Mata Najwa terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama penanganan COVID-19. Dan juga banyak juga kebijakan kontroversial dan dijawab oleh Pak Jokowi. Nah, saya ambil tema mudik atau pulang kampung karena ini sedang viral. Tentu Anda sering lihat ada meme-meme, ada status-status, ada sindiran-sindiran, ada kritik-kritik di sosial media. Sebelum masuk ke situ, ditambah lagi malam ini selain berbicara mudik dan pulang kampung, ada juga berita yang cukup mengagetkan pada hari ini, yaitu salah satu staf khusus Presiden Jokowi, yaitu Andi Taufan Garuda Putra atau CEO Amara yang sempat ramai karena beredarnya kop surat kepada seluruh camat di seluruh Indonesia, hari ini mengeluarkan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Jadi dia mengundurkan diri karena banyak yang mengkritik tentang suratnya yang beredar ke berbagai camat untuk membantu perusahaannya yang bernama Amara dalam penanganan COVID di daerah-daerah. Nah, jadi ini mungkin nanti akan saya tanya juga dengan narasumber. Karena kenapa? Karena sebelumnya juga staf khusus lainnya, yaitu CEO Ruang Guru, yaitu ada Mas Belva Devara, itu juga yang sering mendapatkan kritik dari masyarakat, juga mengundurkan diri karena dianggap ada konflik kepentingan antara Ruang Guru dengan posisi Belva di staf khusus Presiden. Oke, sebelum saya mengundang narasumber, nah tampaknya sudah join bersama saya sudah join. Nah, saya ingin bacakan dulu beberapa hal update informasi. Jadi biar kita diskusi santainya ini agak nyambung. Jadi yang perlu kita ingat bahwa Presiden Jokowi sejak ramainya COVID-19 dari bulan Desember, Januari, kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan pertama kali yaitu di bulan Februari. Jangan lupa nih. Jadi Presiden Jokowi itu mengeluarkan stimulus yang pertama. Stimulus yang pertama yaitu adalah stimulus di bidang pariwisata. Waktu itu Pak Presiden mengeluarkan stimulus yaitu berupa diskon kepada penerbangan setelah mengeluarkan pelarangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Ya kan? Tapi kemudian stimulus yang nilainya 8,5 triliun itu akhirnya ditunda. Kenapa ditunda? Karena memang saat itu ketika COVID sedang menyebar kemana-mana, tidak ada yang mau bepergian. Jadi dianggap stimulus ini tidak tepat, sehingga baru hanya berjalan beberapa minggu, lalu kemudian ini menjadi ditunda. Selanjutnya, kemudian ada yang namanya stimulus kedua. Stimulus kedua ini nilainya 22,5 triliun. Nah, stimulus yang kedua ini, kalau tidak seingat saya itu keluar sekitar bulan Maret awal, dan itu di sekitar bulan Maret itu tidak lama setelah Pak Presiden mengumumkan ada 2 WNI pertama kali positif corona. Itu sempat heboh dan membuat sedikit panik masyarakat kita. Di sini stimulus kedua itu berbicara tentang soal kebijakan fiskal untuk menopang industri, kemudian ada pembebasan pajak PPh 21, ada juga penundaan PPh pasal 22 untuk impor, ada juga pengurangan PPh pasal 25 dan lain sebagainya. Dan di sini juga di stimulus yang kedua ini mungkin Anda juga pernah ingat adanya kebijakan penundaan pembayaran kredit kendaraan bermotor bagi yang terdampak COVID. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bulan April ini Pak Jokowi mengeluarkan stimulus yang ketiga. Stimulus yang ketiga yang awalnya direncanakan 400,5 triliun naik menjadi 436 triliun. Nah, stimulus yang ketiga ini banyak terkait dengan di bidang kesehatan. Itu ada sekitar 75 triliun. Itu meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat APD, dan lain sebagainya. Ada insentif buat dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua, di stimulus ini
Ada juga soal safety net. Nah, itu nilainya sekitar kurang lebih 110 triliun. Itu mencakup yang ramai kemarin dibicarakan tuh, soal kartu prakerja, ada juga kartu sembako, ada juga subsidi listrik. Kemudian yang ketiga di stimulus 3 ini adalah soal insentif perpajakan dan juga KUR yang nilainya 7,1 triliun. Dan terakhir juga ada pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya sampai 150 triliun. Artinya ada upaya-upaya sejak bulan Januari lalu Pak Jokowi mengeluarkan upaya kebijakan-kebijakan stimulus-stimulus. Tapi kemudian dalam perjalanannya banyak sekali kontroversi nih ya. Makanya nanti saya akan tanya kepada narasumber kita. Kontroversi-kontroversi yang muncul di masyarakat yang seharusnya tidak perlu. Misalkan kontroversi yang pertama adalah statementnya Pak Menteri Kesehatan, Pak Terawan, yang bicara ketika ditanyakan soal Pak, bagaimana COVID yang sedang ramai di Cina? Jawabannya dengan santai, dibilang, ya itu kan cuma flu biasa, nanti juga sembuh sendiri. Akhirnya kemudian ada persepsi di masyarakat bahwa loh kok Pak Menteri Kesehatan ini seolah-olah menggampangkan sebuah peristiwa yang akhirnya sekarang sudah ribuan warga Indonesia positif corona. Lalu kemudian ada lagi kebijakan yang kontroversial itu adalah mengenai kebijakan pengurangan operasional KRL dan MRT. Waktu itu yang sempat dikurangi oleh Gubernur DKI, tapi kemudian dibuka lagi, tapi kemudian ditutup lagi. Jadi masyarakat bingung. Ya kan ini kebijakan yang kontroversial. Dan kemudian ada juga ditambah lagi misalkan kontroversi pernyataannya jubir daripada COVID yang ya Anda pernah tahu setiap hari muncul. Dia pernah mengatakan waktu di acara Deddy Corbuzier ditanyakan tentang rumah sakit yang tidak terlalu peduli terhadap pasien COVID, mengatakan welcome to Indonesia, inilah Indonesia, padahal dia adalah bagian dari pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, mungkin Anda juga tidak lupa statementnya jubir ini yang mengatakan tentang si kaya dan si miskin. Nah, Anda bisa lihat sendiri detailnya nanti. Lalu kemudian ada lagi kontroversi lainnya nih. Apa? Kontroversi lainnya kebijakan, perbedaan kebijakan antara Kementerian Perhubungan sama Kementerian Kesehatan terkait dengan boleh nggak sih ojol ini bawa penumpang? Nah, Anda mungkin masih ingat. Kemudian ada lagi kontroversi, banyak sekali kontroversi yang membingungkan masyarakat. Dan yang terakhir yang akan kita bahas malam ini ada juga statement Pak Jokowi justru yang juga kontroversi, yang berbicara di Mata Najwa, bilang ketika ditanya itu bukan mudik tapi itu adalah pulang kampung. Nah, Anda mungkin juga pasti menonton dan Anda pasti punya persepsi tersendiri terhadap statement itu. Untuk itu saya akan membahas pertama kali narasumber adalah Doktor di Universitas Islam Negeri Jakarta, Syed Sarif Hidayatullah, itu Doktor Yun yang jadi adalah pakar bahasa. Selamat malam, Doktor. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi ini saya harus pakai. agak bilang saya soalnya ini apa? HP-nya HP murah kayaknya. Jelas nggak ini kedengeran? Kedengeran, mantap kedengerannya. Kedengerannya mantap. Oh iya. Gimana? Saya manggilnya Pak dosen, Pak dokter, apa Pak Makyun aja nih biar enak. Iya kan? Makyun aja lah. Makyun aja. Gitarnya mana gitarnya? Iya. Oh ya? Gitarnya dikontrakan. Ini kita belum bicara musik nih, karena Anda lebih ahlinya ya musik. Nanti saya nggak ngerti apa-apa kalau soal musik. Oke, Pak Makyun. Kita tadi seperti saya sudah buka acara ini, tentu saja sesuai dengan ekspertis Anda, ini kan banyak statement-statement yang kontroversial di masyarakat, dari statementnya Menteri, dari statementnya Jubir, terakhir justru statementnya Pak Jokowi sendiri yang ini membuat kontroversi. Kalau Anda sendiri melihat, mungkin kita bahas dari yang kecil dulu deh sebelum yang besar-besar. Bicara tentang statementnya Pak Jokowi, membedakan antara mudik dan pulang kampung. Ya kan, ini banyak sekali nih analisis yang keluar di sosial media, ngeluarin KBBI lah, Thesaurus lah, dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda sendiri, tepat gak sih membedakan kalimat antara mudik dan pulang kampung? Ini bukan secara tata bahasa ya, tapi di tengah wabah COVID. Jadi gini, saya sendiri sebetulnya tidak tertarik membahas itu sampai ada request dari Mas Lukman kalau nggak salah, basisnya TRN. Oke. Gimana cara kita menangani masalah inilah, kurang lebih gitu. Jokowi ini kok membedakan antara mudik dan pulang kampung? Ya. Pertama, dalam ilmu bahasa itu
sinonim itu di mana ada dua kata atau lebih gitu ya, yang berhubungan untuk mengacu kepada satu makna yang kurang lebih sama, atau ada dua kata yang memiliki kebertumpang tindihan makna, itu selalu pasti konteks-konteks yang membedakan. Jadi misalnya kita ambil misalnya antara bunga dan kembang lah misalnya, jangan ke Jokowi dulu nih ya, kita dulu antara bunga dan kembang. Dua kata ini bersinonim, tetapi tentu ada batas-batas pemakaian. Batas-batas pemakaian di mana dua kata tersebut tidak lagi bisa saling dipertukarkan. Begitu juga pulang kampung dengan mudik. Jadi memang secara semantik tidak mungkin seluruh konteks bagi mudik itu adalah sama dengan konteks bagi pulang kampung gitu ya. Jadi mudik dan pulang kampung itu memang memiliki makna yang saling bertumpang tindih. Tapi persoalannya apakah dia dapat dipertukarkan di semua konteks atau tidak, itu pasti ada perbedaannya. Karena kalau sama, buat apa ada istilah baru itu ya. Istilah baru itu menunjukkan bahwa memang kata pulang kampung dan mudik ini memiliki dimensi pemakaian yang berbeda itu ya. Jadi sampai sini tentu yang harus kita pahami adalah bahwa mudik dan pulang kampung itu sama aslinya itu ya. Maksudnya dia mengacu pada hal yang sama. Tapi persoalannya apakah itu betul-betul sama? Nah, ini persoalannya itu. Persoalannya yang pertama itu dulu secara linguistik gitu ya. Pulang kampung dan mudik ini sebenarnya sama. Hanya kemudian beda pada konteksnya saja kapan itu terjadi, kira-kira gitu, Pak Makyur. Benar nggak? Ya, betul-betul. Kapan itu bisa digunakan dan apakah pada konteks apa saja mereka bisa saling dapat dipertukarkan? Aslinya itu ya, maksudnya yang harus kita tanya dulu tuh itu dulu sebetulnya itu ya, sebelum kita membahas hal yang lain itu ya. Dan pasti ada perbedaannya, tidak mungkin sama persis. Ya. Nah, tapi kemudian dalam itu tadi secara bahasa ya, ada persamaan tapi juga ada perbedaan, kira-kira gitulah ya. Tapi kemudian ketika bahasa itu digunakan, yang dipersoalkan Najwa dan mungkin juga sebagian masyarakat, secara konteks yang diberlakukan bicara soal pulang kampung dan mudik, ini ada berbicara soal COVID-19. Kan? Apakah tepat ketika Pak Jokowi menggunakan, membedakan dua kata ini ketika berbicara soal COVID-19? Sehingga kemudian si Najwa pun berkali-kali tanya, Pak, kan aktivitasnya sama, dari kota pulang ke kampung, ada yang positif bahwa kemudian penyakitnya ke kampung. Menurut Anda ini tepat nggak penggunaan kalimat itu dalam menjawab pertanyaan Najwa Shihab malam itu? Jadi memang kalau kita lihat itu ya, saya harus melihat gini dulu ya, bahwa banyak ahli bahasa itu kemudian mengkritik Jokowi. Pertama itu soal bahwa ternyata di KBBI itu ya, makna dari mudik itu ya pulang kampung, dan pulang kampung itu mudik gitu ya, itu semacam definisi berputar, sehingga kemudian orang menganggap bahwa Jokowi ini hanya main-main saja itu ya. Dia pada satu sisi melarang mudik, tapi dia membolehkan pulang kampung. Gitu ya. Sebetulnya dia bukan mungkin tidak membolehkan ya, tapi sebetulnya itu kadung terlanjur, itu sudah banyak dilakukan orang, sementara pemerintah belum punya langkah antisipasi yang cukup. Mungkin juga bisa begitu itu ya. Betul. Tapi nanti saya akan memberi penjelasan masalah pulang kampungnya mungkin akan lebih detail. Sekarang saya mau bahas masalah mudik dulu itu ya. Jadi memang dalam konteks pemakaian itu ya, Jokowi itu mungkin ada benarnya, mungkin ya. Saya tidak pernah tidak berani juga mengklaim bahwa dia itu benar itu ya. Tapi maksud saya gini, seingat saya, kita menggunakan kata mudik untuk menyebut pulang kampung itu belum terlalu lama. Menggunakannya secara masif itu ya. Itu baru berlangsung mungkin di zaman SBY yang mulai sadar bahwa pergerakan orang dari kota ke desa dalam rangka lebaran itu kemudian dianggap mampu menggerakkan roda perekonomian itu ya. Nah, Jokowi melihat peluang itu sebagai sebuah semacam inilah pendorong bagi daya ekonomi, sehingga dia mengkapitalisasi itu habis-habisan. Ya. Makanya dia berani bangun jalan tol, berani ini segala macam, pasti salah satu pertimbangannya adalah mudik itu ya. Jadi dia bukan hanya ingin mengurangi kemacetan, tapi dia ingin uang itu berputar dari kota ke desa-desa itu ya.
Sampai situ saya kira masalah mudik, bagaimana kemudian dia mengkapitalisasi mudik sebagai tradisi itu harus kita simpan dulu itu ya. Nah, dengan kondisi semacam itu adalah wajar bagi dia kalau menganggap mudik itu adalah perkara lebaran, karena memang dia itu secara aktif dari ketika pertama kali menjabat gitu ya. Dia mengkapitalisasi itu sebagai bentuk cara dia memutar roda ekonomi dari kota ke desa itu ya. Nah, itu yang pertama. Makanya idiom-idiom tentang liburan di zaman Jokowi ini kan banyak gitu ya. Entar ada liburan Natal, nanti ada liburan ini tahun baru gitu ya. Itu memang cara dia gitu ya. Sekarang kita masuk ke pulang kampung. Apa sih bedanya mudik dan pulang kampung? Nah, ini untuk menentukan apakah Jokowi keliru dalam mendefinisikan mudik dan pulang kampung itu ini agak repot masalahnya gitu ya. Masalahnya adalah orang semua kemudian mengacu kepada kamus. Saya sendiri ya setuju. Langkah pertama untuk mengecek definisi itu sebetulnya kamus. Kembali ke kamus. Betul. Kembali ke kamus. Tapi masalahnya tuh ini, apakah kamus itu mencukupi untuk dijadikan satu-satunya ukuran untuk menyebut Jokowi keliru atau tidak itu ya. Nah, saya tidak membela Jokowi, tapi menurut saya gini, kamus itu update-nya jarang-jarang gitu ya. Karena penyusun kamus itu tidak banyak. Jadi bisa jadi dalam pemakaian akhir-akhir ini memang mudik itu identik dengan lebaran. Jadi kalau Jokowi mikir kayak gitu, ya mungkin ada benarnya. Ada orang yang tidak menganggap mudik identik dengan lebaran, ya ada itu ya. Tapi saya sendiri hampir pasti menggunakan kata mudik dengan itu berbicara lebaran. Betul. Berbicara dengan lebaran itu ya. Tapi ada orang yang nggak menganggap itu berhubungan, nggak masalah juga. Itu kan pengalaman orang beda-beda. Nah, masalahnya pengujian seperti itu tidak bisa dilakukan melalui semata-mata kamus. Dia harus dilakukan melalui korpus linguistik yang lebih luas dan lebih kaya. Jadi kita misalnya mengumpulkan data bahasa, katakanlah dalam 5 tahun terakhir ada berapa juta pemakaian kata, dan kemudian kita menguji kata mudik ini selalu berdekatan dengan kata apa paling banyak gitu ya. Kalau ternyata paling banyak berdekatan dengan kata lebaran, Idul Fitri, maka ada kemungkinan memang Jokowi benar itu ya. Ada kemungkinan itu ya. Tapi ternyata enggak, berarti Jokowi salah. Tapi menurut saya ini ya, persoalan apakah Jokowi salah atau benar dalam persoalan mudik dan pulang kampung itu tidak seberapa krusial. Yang mengerikan itu justru pengakuan dia ketika dia selesai menjelaskan pulang kampung. Dia menjelaskan pulang kampung sambil bilang bahwa pulang kampung itu beda gitu ya. Dengan santainya dia pulang kampung itu beda. Pulang kampung itu gitu ya. Karena orang di Jakarta itu ya, di kota sudah tidak ada lagi pekerjaan, sudah tidak ada lagi penghasilan yang bisa menopang dia hidup di sini, maka kemudian dia memutuskan untuk hidup di kampung. Menurut saya itu berbahaya sekali dari segi informasi. Itu memberitahukan kepada kita secara tidak langsung bahwa kota kita itu ternyata sangat rawan secara ekonomi. Kota yang menjadi pusat pergerakan ekonomi kita saja itu ya hanya kuat menanggung beban masyarakat dalam kondisi darurat kurang lebih 5 minggu. Kita bisa bayangkan coba itu ya. Bagaimana negara ini akan menghadapi ini sampai jangka waktu yang kita belum tahu ujungnya ada di mana. Sementara dalam waktu 5 minggu saja kita sudah kolaps itu ya. Itu menurut saya lebih penting dibahas ketimbang itu ya. Tentu saja yang bahas bukan ahli bahasa karena saya juga nggak tahu cara mengatasinya gimana itu ya. Itu lebih penting dibahas ketimbang kita membahas apakah mudik dan pulang kampung itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda. Itu masalah itu ya, secara informasi itu ya, yang implicit itu. Tapi yang juga menarik tuh ini, sebetulnya dalam kondisi pandemi kayak gini itu ya, dan wabahnya itu sudah mungkin hampir meluas di seluruh provinsi itu ya. Yang jadi soal itu sebetulnya apakah pulang kampung itu masih bisa dibenarkan atau tidak. Ini kan masalah sebetulnya itu ya. Iya. Karena bagaimanapun juga kan esensinya itu kan dia memindahkan orang dari kota ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain itu ya. Dan pemerintah itu kan dari tempat yang ya, itu maksud saya sebetulnya kita itu sebaiknya lebih konsen pada masalah ini sebetulnya harusnya itu ya. Karena kalau saya mau diskusi linguistik habis-habisan,
nanti kita akan terjebak pada persoalan istilah. Besok saya ada lagi diskusi gini, tapi urusannya dengan linguistik. Tentu secara linguistik itu akan menyebalkan. Kalau diterus-teruskan itu sumpahnya akan menyebalkan dan menghilangkan esensi apakah maksudnya apakah wawancara itu nilainya bagaimana. Kalau kita kan menilai wawancara itu sebetulnya menghadirkan wajah pemerintah seperti apa sih dalam menangani pandemi ini. Ini kan diskusi ini arahnya ke situ. Itu akan berbeda kalau kita diskusi bagaimana seharusnya kita memeriksa wawancara itu sebagai peristiwa linguistik. Itu bisa urusannya beda lagi. Urusannya kita akan jauh lebih panjang dan itu sangat metodologis, dan itu saya yakin maksudnya kalau bukan orang yang bergelut di dunia linguistik pasti akan bosan itu dengan penjelasannya itu ya. Iya. Jadi saya kira untuk awal saya kira itu dulu maksudnya sebetulnya diskusi linguistiknya ini tidak terlalu penting. Tapi apakah persoalan itu Jokowi melakukan itu dengan sengaja, politik kata atau segala macam, mungkin nanti kita bahas setelah ini. Itu ya, maksudnya sebetulnya saya ingin mendengar Mas Isnur tuh punya pandangan apa, karena sebetulnya saya juga punya bagaimana sebetulnya rezim ini itu ya. Karena kan setiap rezim ini ciri khas masing-masing itu ya. Bagaimana mereka memainkan bahasa dalam kehidupan masyarakat itu ya. Dan saya kira saya pengen dengar Mas Isnur dulu karena saya yakin itu akan menjadi informasi berguna bagi saya, karena mungkin takutnya sudut pandang saya kurang banyak, mengingat Mas Isnur ini kan pengalamannya mengadvokasi masyarakat itu lumayan kaya itu. Jadi saya harus mendingan saya dengar dulu aja, jadi supaya saya bisa memperoleh data yang lebih kaya untuk menilai masalah ini. Saya kira itu dulu ya. Baik, tapi sebelum kita beralih ke Isnur, mungkin tadi kita sepakat dulu bahwa secara linguistik memang terjadi kontroversi, artinya belum pasti apakah dia benar atau salah dalam menggunakan bahasa itu, membedakan antara mudik dan pulang kampung. Tapi kemudian mungkin yang jadi pertanyaan masyarakat adalah penggunaan secara esensi yang tadi saya tanyakan, apakah tepat membedakan antara mudik dengan pulang kampung berbicara tentang COVID-19 gitu loh maksud saya. Karena yang satu dibolehkan, yang satu tidak dibolehkan. Sehingga kan kemudian kemarin tuh sempat muncul meme-meme, ada meme Pak misalkan yang kemarin saya tonton, Pak mau kemana Mas? Saya mau mudik Pak. Oh nggak boleh kalau mudik. Oh enggak, saya nggak mudik Pak, tapi pulang kampung. Oh ya silakan kalau pulang kampung. Jadi ada, seharusnya kan pemimpin itu punya bahasa yang satu, apalagi dalam hal krisis seperti ini kan, harusnya punya bahasa yang satu, tidak bahasa yang ambigu, sehingga tidak muncul meme-meme atau persepsi masyarakat yang keliru soal itu. Jadi Anda setuju juga bahwa penggunaan kalimat membedakan dua kalimat itu di dalam kasus COVID-19 itu juga menjadi tidak bijak juga, betul nggak sih? Saya kira memang sebaiknya itu tidak perlu dibeda-bedakan. Pada prinsipnya kan sebetulnya orang tidak boleh bergerak dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Sehingga apapun alasannya, mau mudik mau pulang kampung ya kan, tetap saja nggak boleh aslinya itu ya. Tapi saya kira kalau kita melihatnya, nah ini baru saya masuk sedikit ke analisis bahasa ya. Kalau kita melihatnya secara linguistik, kita anggaplah itu sebagai peristiwa linguistik gitu ya. Nah, jadi masalah itu adalah gini, kita harus melihat itu adalah sebagai strategi defensif Jokowi ketika dicecar dengan pertanyaan. Anggaplah gini, Najwa itu ingin menguliti ketidakseriusan pemerintah dalam menangani PSBB gitu ya. Ini kok PSBB kok kelihatannya nggak serius gitu ya. Ada larangan mudik tapi orang tetap bergerak di terminal-terminal, tetap berangkat. Maka Najwa terus bertanya, lah itu yang udah pulang duluan itu gimana? Itu pulang kampung. Begitu kan sebutnya akhirnya. Jadi, maka kemudian Jokowi mencari strategi defensif gitu ya. Ya, dia melakukan itu sebagai bentuk sebetulnya aslinya menurut saya itu ya strategi defensif aja. Dia itu untuk melindungi diri ya dari kebijakan dari inkonsistensi yang belum firm gitu ya. Ya belum firm lah, di bawah itu ternyata masih kalang kabut ininya pelaksanaannya. Betul. Sehingga dia daripada dia nggak bisa jawab apa-apa ya mending dijawab itu. Kalau saya analisnya gitu aja. Itu tidak, maksudnya bukan jawaban yang disiapkan menurut saya itu ya. Mungkin dia menyiapkan jawabannya tapi nggak seklik itu jawabannya itu ya. Dia harus akhirnya membedakan kampung dengan mudik ya, mungkin ya sekeluar-keluarnya aja akhirnya. Dan dengan modal pengetahuan ya, kalau mudik itu ya biasanya ya kalau lebaran gitu ya. Kalau ini namanya pulang kampung gitu ya.
Oke. Ya walaupun Pada saya sadar, saya bilang tadi itu ya. ya. Kemudian dia mengeluarkan informasi-informasi yang sebetulnya itu mengagetkan, bahwa misalnya ya gitu tadi, ternyata kota kita ini nggak makmur-makmur amat itu loh. 5 minggu nggak ada bubar nih negara gitu ya. Kurang lebih gitu Oke. lah. Baik. Stop sampai situ dulu, Pak Makyun. Kita Ya, akan undang Mas Isnur untuk diskusi bersama kita. Silakan ya, Pak ya, Isnur yang silakan. lagi. Untuk sementara Pak Makyun. Oke, Mas Isnur, silakan bergabung dengan kita. Sekarang giliran Anda nih. Tadi kan Pak Makyun udah mengkritisi cara linguistik, cara bahasa, secara ketepatan bahasa itu digunakan atau tidak. Tapi kalau saya ingin ke Anda ini berbicara tentang kebijakan Pak Jokowi dari Februari kemarin sampai hari ini, apakah Pak Jokowi ini dari stimulus 1 yang itu ditunda akhirnya karena tidak tepat waktunya, kemudian stimulus 2, stimulus 3. Menurut Anda ini apakah kebijakan-kebijakan ini sudah tepat dilakukan oleh Pak Jokowi? Penglihatan Anda bagaimana? Terima kasih Mas Ukay atas diskusinya malam ini. Malam kedua di Ramadan ya, sekalian kita tadarusan. Betul. Dan selamat malam juga semua rekan-rekan follower, pengikut Instagramnya Mas Ukay. Terima kasih atas perhatiannya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa dalam konteks ucapan seseorang itu harus diuji konsistensinya. Jadi kan sering kali dalam memaknai atau menafsiri kalimat seorang itu bagaimana dia mengucapkan atau maksud apa yang dia terucap dari bibirnya itu gitu. Nah, ucapan Pak Jokowi yang membedakan pulang dan mudik dan pulang kampung ini penting kita melihat track record pendapat beliau di kesempatan lain. Dan yang lucu adalah saat publik kemudian menyajikan data status Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Jadi di 2017, 2018, 2019 kemarin. Jadi hampir setiap tahun Pak Jokowi saat-saat momentum mau lebaran itu membuat status. Dan statusnya itu menyatukan kata antara mudik dan pulang kampung. Jadi pertanyaannya, iya. Jadi Anda udah riset kecilan ya? Kita bisa tracking, kita bisa searching itu status Pak Jokowi di sebelum-sebelumnya. Jadi untuk ini sebenarnya tanpa melihat kamus, tanpa melihat masyarakat itu A atau B, dengan mengacu ke pernyataannya dia sendiri, sebenarnya pernyataan dia sebelum-sebelumnya, saya menemukan ada lebih dari 6 status. Itu statusnya pernyataan dia sendiri. Statusnya di Twitter ini ya? Di Facebook dan Twitter. Di Facebooknya, Jadi teman-teman yang nonton ini mungkin bisa juga meng-cross-check dan melihat apakah memang Pak Jokowi menggunakan 2 kalimat yang sama, tapi sekarang kemudian dibedakan, kira-kira gitu ya? Jadi dalam status yang sama, jadi Pak Jokowi itu dalam sama, misalnya tahun ini saya mudik, bagi warga yang hendak pulang kampung, itu dalam satu parafrase yang sama, dalam satu kalimat yang sama, satu status yang sama. Yes sekali. Jadi di situ kita bisa melihat sebenarnya ucapan yang terakhir di mata Najwa, entah apa yang merasuki gitu ya. Ini entah apa yang merasuki Pak Jokowi. Iya, sehingga dia kebingungan menjawab mata Najwa gitu ya. Apakah grogi dengan pertanyaan Nana yang begitu atau grogi dengan tatapannya Nana gitu ya? Ya tentu itu bagi saya sebuah blunder besar, serius gitu ya dalam konteks presiden gitu ya. Itu bagi saya bukan hanya ditertawakan oleh kalangan orang dewasa, tapi anak-anak saja yang biasa belajar bahasa tentu akan menertawakannya gitu. Dan itu menurut saya blunder kesekian dari pernyataan Pak Jokowi yang sebelumnya misalnya diwawancari oleh BBC atau apa gitu ya. Dia bilang tahun pertama ini periode kedua ini saya akan fokuskan pada infrastruktur atau investasi. Jadi yang periode pertama investasi, periode kedua infrastruktur gitu. Nanti mungkin periode ketiga, keempat, kelima gitu. Memang ini Pak Presiden mau sampai kapan menjabat gitu kan? Iya, jadi banyak blundernya itu yang mungkin memperparah penilaian publik
dalam konteks kepercayaan atau penerimaan publik atas penyampaian pemerintah. Jadi sudah banyak blunder dari pejabat yang lain, ya kan? Soal tadi Pak Menteri Terawan, misalnya pernyataan Permenkes yang melarang ojek daring online di boncengan, Permenhub dibantah. Terus misalnya PSBB memerintahkan seluruh kantor tutup kecuali 8 industri, tapi dibantah oleh Peraturan Menteri Perindustrian. Itu semakin menambah kesemrawutan. Dan publik yang belajar membaca hal ini menambah, wah ini makin nggak percaya penanganan ini gitu. Itu yang juga kami sebenarnya kami lihat. Jadi sejak awal sebenarnya sejak awal Maret, jadi bahkan awal ketika Februari Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi gitu. Jadi di saat negara-negara lain tutup, negara lain itu kemudian sangat serius menangani pandemi dan mengurangi intensitas kunjungan warga dari luar negeri, harusnya kan sejak Januari itu karantina wilayah. Jadi karantina wilayah Indonesia dari penduduk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Harusnya kalau sejak Januari semua penerbangan internasional dibatasi, nggak ada tuh Indonesia tertular COVID gitu kan. Ini kan enggak. Jadi sejak Januari Februari nggak ada penanganan. Sehingga ketika Maret barulah muncul angka-angka itu gitu. Padahal menurut prediksi banyak ahli sejak Januari itu orang udah ada yang kena gitu. Ini enggak, ini malah di Februari ngeluarin stimulus, ayo datang sebanyak-banyaknya, promosi hotel, promosi pesawat, promosi tempat wisata. Jadi kan itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang gitu loh, oleh Harvard, oleh WHO. WHO sampai kirim surat resmi loh ke Pak Jokowi, Pak Presiden, tolong Indonesia serius gak sih nangani pandemi gitu. Yang sampai kayak Italia yang di awal kira-kira hare-hare gitu ya, santai-santai, tapi kemudian tiba-tiba melejit angkanya sangat luar biasa gitu. Nah yang kedua sebenarnya yang juga dikhawatirkan oleh publik adalah soal transparansi, terus real time data, apakah data ini benar apa enggak, kemampuan tesnya sejauh mana, itu juga dikhawatirkan oleh publik. Jadi data yang muncul diumumkan oleh Pak Yuri sebagai juru bicara ini angkanya benar apa enggak sih gitu. Pak Anies ngumumin orang yang meninggal dengan COVID banyak banget gitu. Terus banyak orang yang PDP meninggal tapi belum dikasih status positif gitu. Jadi kita khawatir jangan-jangan angka yang di real di publik itu luar biasa besar gitu. Kasusnya kayak orang Cianjur kan, pusat mengumumkan dia nggak positif, kemudian ternyata akhirnya mengumumkan dia positif. Itu gimana coba? Itu jadi menambah kalut kita ya, menambah kita bertanya-tanya gitu, ini gimana sih penanganannya gitu, apalagi soal PSBB ini. Nah soal larangan mudik, ini diskusinya sebenarnya kita harus melampaui itu, Bang Ukay. Melampaui betul. Iya, perdebatan antara mudik sama pulang kampung, tadi saya bilang secara konsistensi beliau udah nggak konsisten ya. Pernyataan beliau sebelum-sebelumnya udah ngebantahnya, tapi pernyataannya lagi nih, apa aturan pelaksanaannya? Apa dasar hukum melarang mudik? Apa? PSBB nggak bisa. PSBB tidak menjadikan dasar untuk orang mudik gitu loh. Kalau larangan mudik yang dalam undang-undang diperkenankan adalah karantina wilayah. Gitu. Harusnya ada pengumuman karantina wilayah, pemberlakuan karantina wilayah. Larangan mudik maksud Anda seperti itu? Iya. Jadi kan namanya mudik itu orang pindah dari satu ke wilayah lain. Entah dari Jakarta ke misalnya ke Jawa Tengah atau Jawa Tengah ke Jakarta. Bagi yang kerja di Jawa Tengah mungkin mudiknya ke Jakarta gitu kan. Bagi yang kerjanya di Sukabumi mudiknya ke Betawi kan bisa. Pertanyaannya, dasar hukum Pak Presiden mau melarang mudiknya apa? Dasar hukumnya apa? Pertanyaannya. Nggak jelas. Ini memang tidak ada. Harus ada dasar hukumnya dong. Dasar hukumnya adalah pemberlakuan karantina wilayah. Pembatasan orang nggak boleh pindah dari wilayah A ke wilayah B gitu loh. Jadi ini yang kemudian kami khawatirkan. Apa yang dimaksud di benak Pak Jokowi itu karantina wilayah itu adalah mengurung semua orang di rumah, nggak begitu. Itu artinya karantina rumah. Karantina wilayah itu, iya. Kan dia bilang lockdown, karantina wilayah. Artinya apa? Semua orang harus di rumah, nggak begitu. Karantina wilayah ini adalah saat satu wilayah ditutup semua akses keluar masuk. Ada checkpoint untuk membatasi orang keluar masuk. Gitu loh.
Pertanyaannya, Oke. apakah mau seperti itu? Apakah bisa seperti itu? Itu yang kita dorong sejak awal. Karena sekarang Oke. larangan mudik, misalnya nih Pak Jokowi melarang mudik, tapi Hmm. menurut Kemenhub, orang sudah bergerak, orang sudah pulang kampung, orang sudah berangkat ke wilayah masing-masing, udah 1,5 juta. Hmm. Jadi orang itu sehari menjelang pengumuman mudik, pelarangan mudik hari ini, kemarin itu jalan tol Hmm. macet banget. Jalan Hmm. tol macet penuh banget orang mau pulang ke kampung. Jadi Artinya, pertanyaannya, artinya maksud Anda kebijakan itu sebenarnya terlambat juga ya? artinya itu kayak kebijakan apa ya? Kita mau nyair ikan gitu ya, tapi ikannya pada loncat kemana-mana gitu. Ya nggak berhasil pada akhirnya gitu loh. Kan sebenarnya sebuah kebijakan tuh ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Membatasi orang agar nggak Hmm. interaksi, nggak menyebarkan. Orang-orang di wilayah Oke. merah Jabodetabek ini tidak Oke. membawa virus ke daerah-daerahnya gitu. Nah sekarang sudah hampir 34 provinsi udah merah, Hmm. udah keluar, udah hampir semua provinsi kena gitu loh. Di Papua juga sangat mengerikan gitu. Nah Iya. pertanyaannya, jangan-jangan justru yang sekarang berbahaya adalah orang daerah kembali ke Jakarta. Hmm. Yang berbahaya gitu ya. Jadi, Sekarang Jakarta nih udah kekontrol, ada PSBB. Sekarang ada oke. wilayah lain nggak PSBB. Dia saya dari Jakarta, di daerah tertular oleh orang lain. Kemudian dia nggak cek di daerah juga nggak ada karena nggak ada tempat cek yang baik. Dia ke Jakarta Oke. lagi. Itu Hmm. apa itu? Itu bukan pulang kampung, bukan mudik. Itu arus balik. Itu arus balik. Dan arus balik Iya. sekarang, jangan-jangan mereka menulari yang di Jakarta lagi. Itu yang Hmm. disebut namanya karantina wilayah. Karantina wilayah ini orang nggak boleh keluar wilayah atau nggak boleh masuk. Jakarta Akhirnya, harusnya sejak awal. betul, akhirnya Terus, kemudian penanganan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan COVID yang sudah iya, sampai ratusan triliun ini menjadi sia-sia dong ya? karena Iya kan? berlarut-larut, karena Saat kemudian berlarut-larut, kemudian juga masyarakat masih bisa berlarut-larut, belajar di mana, habis itu Pak ya. Jokowi mengakui ada ego sektoral, ya kan? Kemudian juga bahkan tadi sempat dalam ratas ya, rapat terbatas antara para gubernur, Pak Ridwan Kamil, Pak Anies dengan Pak Ganjar dan banyak para gubernur itu rapat dengan Pak Wapres dengan Oke. Kiai Ma'ruf Amin. Itu Iya. cerita Pak Ridwan Kamil dan para gubernur. Saya lupa Iya. tanggalnya berapa, tapi kira-kira sebelum ini, selama ini tidak pernah ada rapat koordinasi antara pusat Hmm. dengan daerah. Hmm. Gimana coba? Eh, Iya, iya. sudah sejawat ini, sudah dalam tahap darurat, tapi nggak ada koordinasi antara pusat dan daerah. Akhirnya apa? Akhirnya daerah jalan sendiri, pusat jalan sendiri gitu. Itu yang lucu gitu ya. Termasuk ini pertanyaan berikutnya kalau aturannya udah jelas, misalnya pemberlakuan karantina wilayah. Terus bagaimana protap di masing-masing pos perbatasan? Hmm. Misalnya di mana orang dilarang keluar daerah? Apakah dari Jakarta ke Bogor dibilang mudik? Misalnya Hmm. ya kan? Apakah Iya, dari iya. Jakarta ke Sukabumi dilarang mudik? Di wilayah mana orang nggak boleh lewat? Bisa disebut, Apakah hanya ya, di di jalan daerah raya? mana orang bisa disebut mudik, kira-kira gitu ya? Iya, stempel apa orang disebut mudik misalnya. Kalau bilang, Pak, saya nggak mudik, Pak. Saya mau jenguk Hmm. doang orang tua sehari, dia sakit. Kan bisa, saya bohongin. Iya. Protokolnya Iya. seperti apa? Terus kalau Hmm. misalnya di lapangan, dia melarang aparat untuk saya lewat nih. Terus Hmm. saya ngotot, Pak, nggak jelas lah dasar hukumnya. Hmm. Kemudian dasar hukum apa Bapak melarang mudik? Terus kalau saya nggak pindah ke wilayah itu, saya nggak dapat uang, saya nggak bisa kerja misalnya. Hmm. Karena Ya. nggak ada jelas kan orang mudik kan enggak kan? Apakah perlu bawa Hmm. buntelan itu di atas mobil, di atas motor, baru disebut mudik gitu kan? Terus ribut di Iya, iya. lapangan, berantem, Hmm. berantem Oke. orang-orang, ribuan orang berantem karena dihalangi pindah wilayah. Bagaimana penanganannya? Seperti apa kemudian eh, peta mutakhir migrasi antar wilayah ini gitu? Analisis Oke. risiko itu apa? Seperti apa gitu? Itu juga perlu dipikirkan gitu. Jangan-jangan yang gini. Sekarang nih tanggal 24 nih dilarang mudik. Ya. Misalnya udah berlaku nih. Hmm. Tapi di lapangan seperti tadi Pak Jokowi khawatirkan ada PSBB tapi warung jalan terus. Hmm. Mau jalan terus ya kan di mana-mana masih tetap Ya. rame. Jadi Hmm. larangan mudiknya cuma sebatas lipstick aja gitu, sebatas saya melarang mudik yang penting secara terlihat gitu tercitrakan oh ada kebijakan yang tegas. Di lapangan nggak ada pemberlakuan. Jadi
ya akhirnya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita jadi makin khawatir gitu. Seperti itu. Nah, ini juga berdampak sebenarnya kepada ekonomi. Jadi kemarin Ya. tuh saya lihat di videonya Sandiaga Uno. Dia Ya. ceritanya dia sharing di YouTube, kemudian dia bilang, saya sudah wawancara dengan 120 investor yang menanamkan apa namanya investasi di Indonesia. Intinya mereka para investor tuh nggak mau dengan omnibus law, nggak perlu lagi Hmm. dengan omnibus law. Tapi yang Hmm. perlu adalah keseriusan pemerintah menangani apa namanya pandemi ini. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat sehat enggak, pandemi terus berkembang, apalagi sekarang dalam perkiraan yang akan jadi viral eksponensial ya, angkanya sangat cepat peningkatannya. Yang kedua Ya. ekonomi nggak dapat juga, jadi dua-duanya nggak Ya. dapat Ya. gitu. Seperti itu. Nah sekarang Oke. masyarakat, Bang Ukay, udah Ya. frustasi. Hmm. Udah sebulan lebih, tapi kok terus perpanjangan ya? PSBB Ya. sekarang perpanjangan Jakarta sampai 29 Mei. Hmm. Sementara kita udah nggak sanggup lagi bertahan di rumah gitu. Akhirnya masyarakat cuek. Ya. Hmm. Gua dilarang untuk pergi, ditaati. Gimana nggak ditaati? Gimana? Ya udah labrak aja daripada nggak bisa makan misalnya seperti itu. Gitulah. Iya. Jadi PSBB diperpanjang, tapi kemudian dana bantuan yang disebut triliunan itu belum nyampe di tangan, kira-kira kan? Nyampenya ke para perusahaan stafsus, ya kan? Kan gitu ya kan, Iya, iya, pelatihan-pelatihan iya. gratis yang kita biasa dapatkan Hmm. di YouTube Iya, sekarang disuruh bayar. berbayar, suruh Iya, bayar. oke. Jadi disalurkan kepada para narasumber Oke, yang ada di apa oke. namanya untuk prakerja, dapatnya ya ruang guru lah gitu kan, seperti itu. Oke, untuk status nanti kita bicara di sesi yang kedua ya. Ya, Siap, saya siap, pengen Bang. tahu juga pendapat Anda mengenai status yang sedang mengundurkan diri. Oke, artinya dari Ya. penjabaran tadi bahwa catatan yang pertama ada satu, pemerintah lamban bersikap karena harusnya dari bulan Januari untuk sudah bersikap, tapi baru disikapi bulan Februari, itu pun keliru karena justru Jadi mengundang banyak orang itu, untuk jadi ini ya. Itu jadi satu jadi keterlambatan. bukan hanya lamban, tapi banyak kekeliruan. Contohnya Oke, gini, nah kemudian, contohnya adalah oke. seharusnya sejak awal Hmm. pemerintah itu menetapkan satu hal. Kalau pakai Oke, undang bencana, tetapkan ini bencana oke, nasional. oke. Kalau pakai undang kesehatan, tetapkan darurat kesehatan. Nah, tetapkan bencana Iya. nasional baru di akhir Maret. Itu kan Hmm. berarti selama Iya. 3 bulan ini pemerintah ngapain aja gitu. Sempat ada Yang kedua yang perdebatan juga paling itu penting Bang Ukay, dalam kesehatan ya status waktu itu sekarang ya. ini apa? Kan Iya. dalam bencana itu ada pra bencana, ada tanggap Oke, darurat bencana, ada pemulihan. oke, oke. Pertanyaannya sekarang ini dalam tahapan apa? Hmm. Tahapan tanggap darurat. Hmm. Pertanyaannya siapa yang mengumumkan? Seharusnya Hmm. menurut undang-undang yang mengumumkan Oke, presiden. Nah, kita yang oke, mengumumkan kepala BNPB. Kepala oke. BNPB nggak punya order yang cukup kuat dalam memerintahkan banyak kelompok, banyak orang, banyak instansi. Akhirnya dibantah oleh kementerian yang lain seperti itu. Oke, ini kita sambil diskusi santai aja. Ini ada yang bertanya juga, Pak Isnur. Mungkin bisa dijawab juga. Ini ada yang bertanya dari Adan Ismail. Dia nanya, dalam sosiologikal jurisprudensi ada istilah living law katanya. Mudik ini kan bagian dari living law. Lalu ada aturan yang melarangnya. Bagaimana ini kata dia? Mohon pencerahannya. Monggo, Isnur. Jadi gini, dalam Undang-Undang Dasar itu ada hak yang bisa dibatasi dalam pelaksanaannya. Tapi pembatasannya oleh undang-undang. Jadi kita misalnya mau bergerak, mau pindah ke wilayah lain, itu bisa dibatasi, tapi oleh undang-undang. Nah, undang-undang apa yang memungkinkan orang dibatasi bergerak antar wilayah dalam keadaan pandemi? Undang-undang karantina kesehatan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara karantina wilayah. Nggak ada lagi tuh. Orang dilarang mudik tanpa dasar aturan undang-undang, nggak boleh. Misalnya Pak Jokowi bikin aturan sendiri, bikin kepres lah, bikin perpres lah, nggak boleh. Pak Jokowi harus menggantungkan kebijakan presiden itu pada undang-undang. Undang-undang yang melarang orang berpindah wilayah, karantina wilayah, gitu. Nah, kalau karantina wilayah, Pak Jokowi berlaku pasal 55 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Artinya apa? Harus memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan hewan ternak juga wajib penuhi kebutuhan dasarnya, minumnya, makannya, gitu. Karena kan ketika wilayah di karantina, orang nggak bisa bergerak ke wilayah lain, yang kerja pindah wilayah bagaimana? Yang dia mata Artinya pencahariannya bersumber
Artinya Ya. menurut Anda bahwa aturan melarang orang mudik itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Berarti bisa aja dong Ya, masyarakat yang dilarang untuk mudik bisa komplain atau iya, menggugat betul, secara hukum. betul. Tidak Nah, benar pelarangan itu. iya ada, tapi Hmm. namanya karantina wilayah, namanya Iya, lockdown. saat ini kan tidak Saat ada kan? ini nggak jelas. Pertanyaannya Nggak nih, jelas. Hmm. pertanyaannya Pak Jokowi kemarin ngeluarin larangan mudik. Apa Oke. keputusan hukumnya? Apakah Hmm. berbentuk kepres? Apakah Hmm. berbentuk apa namanya perpres? Nggak Hmm. ada. Harusnya dia adalah sebenarnya kepres. Oke. Kepres Hmm. apa namanya pemberlakuan karantina wilayah. Tapi pasal karantina wilayah di undang-undang belum ada PP-nya. Jadi Jadi harusnya dasarnya harusnya kemana, Bre? kemarin itu. Jadi ada Oke. undang-undang nih, undang-undang karantina kesehatan. Oke. Oke. Itu tuh ada mandat perintah dari undang-undang Hmm. memerintahkan ada 6 hal. Pertama, Oke. tentang kapan dibuat status darurat kesehatan. Bagaimana penanggulangan kesehatan yang tadi. Hmm. Bagaimana sanksi administratif kalau ada nahkoda, maskapai penerbang yang tetap terbang. Bagaimana pemberlakuan karantina rumah sakit, karantina wilayah, PSBB. Hmm. Itu wajib ada PP-nya semuanya. Sejak 2018, jadi 2 tahun pemerintah lalai tidak buat PP Hmm. undang-undang tadi. Nah, Hmm. kemarin ketika pemerintah memilih PSBB, dibuatlah satu PP hanya untuk PSBB. Tapi sampai sekarang Bang Ukay tidak Iya, jelas iya, iya. Iya, bagaimanakah oke. pemerintah menanggulangi apa namanya pandemi ini, darurat kesehatan ini. Bagaimana? Karena nggak ada PP-nya. Sedangkan Hmm. undang-undang beritakan ada PP gitu. Terus Oke, jadi tidak karantina hanya dari sisi pelaksanaan saja yang dalam tanda kutip kacau, tapi dari aturan iya, perundang-undangnya, petunjuk teknisnya, ini juga bisa disebut. yes, Yang Anda bilang tadi kacau yes. juga dong ya? Kacau. Jadi harusnya presiden ini buat yang dimaksud oleh Pak Mahfud kemarin-kemarin. Buat Oke. satu PP yang berisi 6 Hmm. poin perintah dari Oke. undang-undang. Jadi Oke. ketika mau pakai PSBB udah ada di situ. Mau pakai Oke. karantina wilayah ada di situ. Mau karantina Oke. rumah ada di situ. Sekarang kan Oke. nggak jelas. Nggak jelas peraturan dasar hukumnya. Dilarang mudik Iya. dasar hukumnya apa? Tapi, Hmm. oke, di lapangan Iya. kita melihat aparat, baik itu polisi, Satpol PP, ada juga militer, sudah bertindak, udah banyak Hmm. melakukan. Tapi Oke. pertanyaannya, apa dasar hukum mereka menindak? Misalnya Hmm. melarang orang berpindah wilayah, nggak jelas Iya. itu, Pak. Hmm. Itulah kesemerabutan kita. Jadi bukan hanya ego sektoral, bukan Oke. hanya apa namanya publikasi atau apa namanya istilahnya itu public relation ya, penyampaian di muka Oke. publik, ya Iya, kan? ya. Tapi juga dalam masalah kebijakan dasar hukumnya. Ini juga Baik. kacau sekali. Jadi Baik. ya dari awal kita melihat bukan hanya terlambat, tapi misalnya Iya. gini, yang lucu adalah ketika ada masalah, terus Hmm. dilontarkan istilah darurat sipil. Jadi masalahnya Iya, iya. penyakit ya kan, masalahnya Tapi adalah pandemi, malah tapi orangnya obatnya untuk orang-orang berontak. Iya, Darurat sipil iya, kan iya, untuk iya. orang berontak, untuk orang-orang Betul. kira-kira mau Orang menjatuhkan, mau kudeta. perlawanan, ya betul, mau kudeta, Iya. darurat sipil yang keluarnya. Oke. Jadi Jadi, pertanyaannya, pemerintah oke. ini menganggap masyarakat ini sebagai korban atau sebagai Oke. ancaman? Tapi gara-gara Kalau mungkin darurat teman-teman, sipil, gara-gara iya, teman-teman kalau darurat LSM sipil kan harusnya sebagai kalau darurat ancaman. sipil cepat berubah jadi darurat kesehatan kayaknya tuh ya. Iya, begitulah. Tapi beruntung kita Oke. protes bersama, akhirnya diubah darurat kesehatan Betul. masyarakat gitu. Iya. Seperti tapi Karena ya kalau darurat setelah, sipil, setelah ditetapkan, kalau darurat betul, kalau gimana? darurat sipil kita mengkritik seperti ini juga bisa jadi problem juga nanti Oh kan. pasti. Jadi saya ingat Langsung. dulu ada namanya dulu kalau tahun 99 itu ada namanya rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya. Ini hampir sama dengan darurat sipil. Kalau kita Sama. mengkritik itu, apalagi di sini misalkan nih, kita mengkritik terbuka di publik, tiba-tiba besok-besok bisa jadi Anda dan saya itu sama nasibnya dengan siapa kemarin tuh? Review. Review. Iya kan, Review. tiba-tiba dicomot. Karena ini adalah darurat sipil. Oke, bahaya sekali kalau itu terjadi. Oke, menarik sekali. Isnur tadi udah banyak menyampaikan
sorotannya terhadap kebijakan pemerintah. Saya ingin coba balik ke Makyun dulu ya. Bagaimana dia juga melihat, tadi kan dia tampaknya ingin bicara lagi selain linguistik. Sementara Mas Isnur tunggu dulu. Oke, teman-teman, menarik sekali. Kita bicara tentang hukum. Tadi lebih banyak bicara hukumnya nih. Banyak hukum sekali, ternyata banyak sekali undang-undang yang justru tidak ada pelaksanaan teknisnya atau tidak ada PP-nya, sehingga kemudian ini menjadi masalah yang sangat besar. Pak Mayun tadi melihat tadi ya diskusi kita ya, menyaksikan ya. Ya, ya. Oke. Menyaksikan. Menyakitkan, bukan menyaksikan. Oke, coba kalau dari Anda sendiri gimana? Melihat bahwa kalau tadi kan Istur melihat dari sisi lambatnya pemerintah bersikap, terlalu santai, bahkan ketika kemudian bersikap itu juga malah keliru, tidak tepat sasaran, bahkan secara hukum juga tidak ada payung hukum yang tepat. Jadi memang yang jadi masalah, salah satu masalah besar dari pemerintahan saat ini itu ya, memang betul tadi, kita itu tidak pernah dihadirkan satu konsep yang utuh itu ya, untuk betul. Menangani pandemi. Jadi semua ini itu terkesan jalan sendiri-sendiri itu ya. Iya. Saya misalnya gini, saya tuh menganggap gini, bahwa misalnya gini, kenapa Jokowi tiba-tiba itu ya, begitu wawancara, dia itu Mas Isnur tadi sudah ngecek status-status sebelumnya bagaimana Jokowi melakukan inkonsistensi pemakaian bahasa, tapi secara bahasa itu ya. Tapi saya harus sebetulnya harus agak kita harus berhati-hati dalam soal ini ya, kalau dalam penelitian linguistik. Karena gini, pertama tentu saja kita semua tahu bahwa akun medsos pejabat-pejabat itu yang pegang bukan dia, itu yang pegang adminnya. Jadi kesalahan-kesalahan semacam itu, inkonsistensi semacam itu pasti terjadi karena bahkan mungkin antara yang megang akunnya dia itu mungkin nggak pernah ngobrol juga sama yang punya gitu. Iya, tapi itu yang setidaknya si admin harus izin dong dengan pemilik akunnya. Ya, itu maksudnya. Tapi poin saya bukan itu sebetulnya. Bukan apakah itu benar atau enggak. Saya tetap sama bahwa itu sebagai data bahasa, inkonsistensi itu tidak bisa dipertimbangkan apakah itu bahasanya Jokowi atau bukan itu ya, yang pertama. Tapi itu bisa menjadi bukti bahwa sebetulnya bahkan antara staf dengan Jokowi itu ya, dan itu yang paling dekat lah itu ya, itu bahkan mereka tidak memiliki hubungan yang katakanlah secara konseptual itu utuh itu ya. Itu yang akhirnya kemudian membuat dia sendiri itu jangan-jangan dia sendiri sudah lupa kalau adminnya pernah posting itu ya. Dia lupa Pak. Loh, adminnya pernah nulis itu. Itu kan artinya gitu itu ya. Kalau orang jadi katakanlah gini, Jokowi itu mungkin ada benarnya ketika wawancara itu secara linguistik itu ya. Yeah. Secara linguistik pada saat itu ada benarnya. Tetapi kalau dicek secara keseluruhan, kalau itu melalui persetujuan dia pastinya, itu artinya dia sendiri sudah melupakan apa yang pernah dia tulis. Itu semakin membuktikan artinya memang pemerintah tidak punya kesiapan untuk menanganinya, bahkan ketika ditanyakan pertanyaan ini kok ada PSBB itu ya, sudah ada larangan mudik, tapi orang masih tetap keluar masuk suatu wilayah dengan bebas. Ini tuh gimana caranya? Kemudian mengambil jalan pintas itu ya, dengan mekanisme defensif yang seadanya, kemudian membuat pembedaan itu ya. Nah ini ya, jadi saya melihatnya itu walaupun secara linguistik bermasalah, tapi itu saya kira menjadi bukti bahwa secara kebijakan memang tidak pernah ada satu yang sudah utuh gitu. Dari awalnya memang tidak utuh. Tidak ada sesuatu konsep yang sudah dibicarakan, didiskusikan, dan kemudian dijalankan sebagai sebuah kebijakan. Menurut Anda seperti itu, sehingga bahasanya itu tidak berbeda-beda. Gitu ya, itu yang pertama. Ya jangankan bahasanya, bahkan kalau kita tadi dengar penjelasan Isnur itu kan, bukan cuma bahasanya sebetulnya yang tidak memiliki satu gambaran yang utuh itu ya. Tapi kita bahkan bisa melihat bahwa di level kebijakan pun antar menteri itu ya, itu bisa berbeda-beda. Itu artinya memang pemerintah tidak punya langkah
yang satu, yang padu itu ya, antara satu bagian Oke. dengan bagian lain untuk menangani masalah ini itu ya. Jadi kalau kemudian dia melakukan mekanisme defensif yang kemudian jadi bahan bulian banyak orang, saya kira itu merupakan efek yang wajar itu ya. Maksudnya bukan berarti kita terus ya udah nggak apa-apa bully presiden gitu, bukan begitu juga maksudnya. Tapi maksudnya Ya. salah Anda ditangkap gitu ya. Tapi maksudnya itu adalah bahwa loh ternyata kita ini gitu ya, bahkan pengurus negara yang pada tingkat inti yang harusnya sudah serius dan padu untuk ngurus ini, bahkan mereka juga tidak padu gitu ya. Mereka tidak bisa menghadirkan satu wacana yang utuh soal ini itu ya. Dan saya kira itu terjadi bukan hanya jadi memang kita harus mengakui bahwa pemerintah ini memang katakanlah pertama itu tidak siap, yang kedua memang antar satu bagian dan bagian yang lain itu tidak padu lah kebijakannya itu ya. Dan itu saya kira itu lebih penting untuk dibahas, kita evaluasi bersama itu ya, kita berikan masukan itu ya, daripada kita sekedar membahas apakah mudik dan pulang kampung ini hal yang sama atau beda gitu ya. Ya. Karena kan Setuju. Debat apakah mudik dan pulang kampung ini hal yang sama atau enggak itu bukan debat yang esensial lah. Itu nggak ada bagus-bagusnya di era pandemi kayak begini itu ya. Itu hanya buang-buang energi yang sebetulnya ya katakanlah akhirnya melalaikan kita dari bagaimana kita mengingatkan negara supaya melaksanakan PSBB atau apapun lah yang mau disebut negara itu ya. Dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun seandainya saya misalnya katakanlah, saya ini kan orangnya suka iseng gitu ya. Kita harus membahas persoalan itu. Saya kira kita harus melihat bahwa persoalan itu apakah mudik dan pulang kampung itu berbeda atau tidak. Kita harus letakkan kembali bahwa itu bukan persoalan utama. Dan yang paling penting adalah kita itu kemudian mengawasi bagaimana langkah pemerintah selanjutnya untuk mengatasi masalah ini. Saya kira itu jauh lebih penting lah daripada memperdebatkan apakah mudik dan pulang kampung itu sama itu ya. Karena menurut saya itu, saya kembali kepada pendapat saya di awal bahwa itu mekanisme defensif aja. Jokowi hanya bingung aja untuk mencari katakanlah semacam justifikasi bagaimana dengan orang-orang yang sudah telah bergerak dari Jakarta menuju ke daerahnya masing-masing. Itu kan sulit dicari pembenarannya itu ya. Itu kan menandakan bahwa pemerintah memang kedodoran dalam urusan ini. Saya kira itu sebetulnya. Betul. Memang kalau ini sedikit klarifikasi mungkin terkait dengan judul yang kita pasang pada hari ini. Awalnya memang kita ingin menyoroti soal langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap COVID-19 ini apakah sudah efektif atau tidak. Ya, dengan bahasa pulang kampung atau mudik yang berbeda ya, dan menjadi kontroversi di masyarakat, ini menjadi entry point bahwa apakah pemerintah tadi yang seperti Pak Mak Yun sampaikan, apakah pemerintah memang punya sebuah konsep besar sekedar mengkritik pemerintah, tapi bagaimana kita juga bisa menghadirkan masukan-masukan yang positif agar ke depan tentu dalam penanganan COVID pemerintah bisa lebih baik lagi. Pak Nur, kan Anda sudah banyak catatan-catatan penting dari sisi sikap pemerintah yang dalam tanda kutip lamban, terus kemudian dalam segi aplikasi di lapangan juga tidak tepat sasaran, dari sisi hukum juga kemudian banyak celah yang tidak diisi, payung hukumnya, dasar hukumnya tidak ada. Nah, karena kita sudah diskusi 1 jaman lebih, mungkin Anda ada masukan atau solusi apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah, karena tentu saja kita tidak mau pemerintah kita begini terus-terusan. Bagaimanapun itu akan berimpact kepada kita semua. Kalau Anda sendiri gimana masukannya agar pemerintah mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya? Apa sih yang harus dilakukan dalam waktu dekat dan cepat ini agar ada satu yang tadi, yang poin-poin saya lihat penting banget yang Anda sampaikan adalah bagaimana caranya biar masyarakat jadi kembali percaya kepada pemerintah. Oh oke, pemerintah, kita yakin dengan apa yang dilakukan pemerintah karena datanya memang konkret. Oh oke, kita yakin dengan pemerintah karena memang dasar hukumnya jelas dan sebagainya. Monggo, silakan Mas Istor. Ya, Presiden tentu sebagai person ya punya keterbatasan gitu.
Tapi kan dia Ya. bisa memilih orang-orang terbaik, bisa menunjuk Oke. orang-orang yang pas dan melibatkan banyak Oke. lembaga dalam penanganan seperti ini gitu loh. Yang kami khawatirkan, yang masyarakat kemudian nyinyir adalah sebenarnya saat para pembantunya, saat orang-orang terdekatnya itu bukan Oke. memberikan hal yang terbaik, tapi malah membingungkan masyarakat gitu. Saat Oke. misalnya gubernur berdasarkan perintah Pak Presiden untuk membatasi transportasi publik ke kampung-kampung, Oke. misalnya Pak Gubernur membuat kebijakan menutup terminal dan lain-lain, tapi dibatalkan oleh misalnya Menteri Perhubungan, PJS, yang sekarang juga Oke. Menko Marifest gitu, Pak Luhut Binsar Oke. Panjaitan. Dan banyak banget kebijakan yang kemudian juga seolah-olah Hmm. jadi nyinyiran. Ini presidennya yang the real siapa sih? Pak Jokowi atau Pak Luhut gitu. Nah ini kan menandakan bahwa ada masalah dalam orang-orang sekitarnya. Selain Pak Jokowi Oke. sendiri tentu saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tapi kira-kira saya membayangkan kalau saat pandemi seperti ini, Oke. siapa sih orang yang memimpin? Siapa sih kira-kira jenderal yang mengendalikan, yang mengetahui penanganan ini? Saya pikir adalah Oke. orang-orang epidemiolog. Orang-orang yang memang tahu betul bagaimana undang-undang karantina kesehatan disusun. Bagaimana Oke. cara menanggulangi epidemi seperti ini gitu loh. Kalau kemudian Pak Presiden berpikir kesehatan lebih penting, nyawa itu bukan sekedar statistik. Nyawa ini adalah saat orang-orang kemarin sehat, sekarang meninggal. Saat orang-orang kepala keluarganya misalnya meninggal, dia meninggalkan anak-anak kecil. Itu kan yang kita khawatirkan, jangan-jangan pemerintah menganggap angka-angka orang meninggal ini seperti statistik aja. Nggak ngaruh ya, adalah yang meninggal cuma di bawah 1.000 gitu loh. Nggak sampai 1% warga DKI Jakarta. Kalau itu yang terjadi, itu berbahaya sekali. Mau sampai berapa ribu orang yang meninggal. Ini yang terjadi kemudian di Amerika saat presidennya seperti itu. Presidennya menganggap santai, menganggap enteng gitu. Walaupun negara maju, negara yang dianggap kesehatannya baik dan lain-lain ya kan. Dan kita datanya nggak terbuka, datanya dibatasi, akhirnya apa? Banyak orang yang ada dua hal. Orang mungkin ketakutan, orang panik, orang nggak tahu harus ngapain, atau orang melawan itu. Orang udahlah, daripada saya di rumah mati nggak bisa makan, saya keluar juga mati karena corona, sama-sama mati. Udahlah, yang penting bisa hidup sementara ini. Maka sekarang penanganannya harus benar-benar rapi. Nggak boleh kira-kira tiba saat tiba akal gitu ya. Ada desakan, ada tuntutan, baru buat kebijakan. Kalau ini namanya Bang Ukay, namanya pemerintah ala pedagang bakulan. Tahu nggak pedagang bakulan? Datang ke pasar ya kan, buka bawa bakul, pasarin di pasar. Kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku bawa pulang. Kan itu artinya kebijakan pedagang bakulan, ya kan, tawarin, kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku bawa pulang. Kalau ditolak dilemparin, ya udah kita cabut gitu kan. Sama seperti sekarang. Ini ada kebijakan, ya kan, ya udah coba-coba dulu deh. Ya kan, coba-coba dirame, ditolak, batalin lagi gitu kan. Terus kemudian ada usulan lain, larangan mudik. Saya mencatat Pak Ukay, larangan mudik ini tidak-tidaknya ada 7 momentum perubahan kebijakan yang membingungkan, disampaikan oleh para pembantunya. 27 Maret, Menko Polhukam bilang Pak Mahfud MD mengatakan sedang menyiapkan kebijakan larangan mudik 27 Maret. 30 Maret, 30 hari kemudian. Ya, 3 hari kemudian. Jubirnya Pak Fadlur Rahman mengatakan larangan mudik akan berbentuk perpres dan inpres. Ketiga hari kemudian, 2 April, Presiden dalam ratas menyatakan tidak ada larangan mudik secara resmi, tapi pemudik akan berstatus ODP, ya kan? Kemudian pemudik juga akan diisolasi. Tapi 3 Aprilnya besoknya, Pak Luhut, ya kan, mengatakan nggak ada larangan mudik sama sekali, tidak perlu, tapi menghimbau, hanya menghimbau, nggak perlu mudik. Terus 6 Aprilnya, 3 hari kemudian, Pak Yuri bilang meminta warga tidak mudik karena bagian dari PSBB. 7 Aprilnya, Presiden bilang yang dilarang mudik hanya ASN saja. 21 April baru kemudian Pak Jokowi resmi melarang mudik. Ini hanya untuk mudik saja. Ada 7 tampilan ke ruang muka publik. Bagaimana kita nggak bingung gitu. Itu hanya larangan mudik saja. Jadi untuk yang lain, untuk
tes swab, misalnya Pak Jokowi tanggal 10 April bilang, saya minta per hari Indonesia bisa melakukan 10.000 tes PCR. 10 April. 21 April, Pak Menkes bilang mustahil Indonesia melakukan tes per hari 10.000 PCR. Jadi ini pernyataan yang mana yang bisa kita dapatkan sebenarnya? Pernyataan Presiden 10 April atau pernyataan Menkes 21 April gitu. Oke, Ini itu bisa. Jadi, mungkin tadi terkait juga dengan yang dinyatakan Makyun ya, tadi bahwa memang jangan-jangan memang tidak ada konsep yang padu di belakang statement itu, sehingga kemudian masing-masing punya statement sendiri-sendiri. Penanggulangan pandemi ini, satu green design penanggulangan pandemi, di mana ia melibatkan ahli epidemiolog, ahli hukum, ya kan, ahli psikologi massa, ahli keuangan duduk bareng, dirumuskan dan dijadikan apa dasar hukumnya? Peraturan pemerintah penanggulangan pandemi. Jadi ada satu green design penanganan, punya kekuatan hukum, punya kemudian kekuatan yang mengikat buat semua kementerian. Nggak lagi ada saling ego sektoral seperti ini gitu. Terutama juga melibatkan daerah. Berbicara soal konsep, ini ada pernyataan dari teman kita juga dari Kemat nih. Menarik juga, dia bilang kalau di Itali penerapan lockdown itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, kata Gazet 43148, Gazet 43168, Gazet 43199 dan lain-lain. Jadi aturan lockdown di Itali itu kapan ya? Dan memaksa. Bang Kemat, itu kapan ya? Karena Itali itu agak-agak lambat juga. Mereka jebol juga kan, sudah sangat lama. Jadi dalam prakteknya Itali itu salah satu negara yang dianggap sebenarnya gagal dalam menangani COVID ini. Angkanya sampai yang meninggal sampai sangat tinggi ya. Per hari pernah kejadian meninggal sampai 3.000 orang di Itali itu. Ya, jadi ya Itali saja negara yang penduduknya nggak sebanyak Indonesia, negara kecil, kesehatannya baik, ya kan. Hukumnya tadi menurut Bang Kemat itu cukup tegas, mengikat dan memaksa. Tapi karena penduduknya misalnya nakal gitu ya, nggak disiplin juga, jebol negara gitu. Apalagi Indonesia, ya kan. Indonesia udah penduduknya nggak punya atau nggak dipenuhi kebutuhan dasarnya, hukumnya nggak jelas. Antar kementerian, antar pemerintah saling menegasikan, ya udah. Jadi menurut Anda aja, Pak. Berarti ke depan menurut Anda jika Jokowi ingin memperbaiki keadaan, dia harus mengatur cara komunikasi para pembantunya kira-kira biar satu suara. Ya tentu di balik itu ada sebuah konsep besar dulu yang sudah ditentukan. Jadi yang paling penting adalah biar masyarakat nggak bingung. Kira-kira itu yang paling penting ya. Masih sebelum tapi sampai saat ini Bang Ukay, kita nggak bisa berharap banyak sama pemerintah. Jadi sekarang saatnya adalah kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, udahlah kita pikirin diri sendiri aja. Kita kawan bantu kawan, jaga kampung, gitu-gitu aja deh. Misalnya sekarang di RW saya gitu orang tetap nggak bisa kerja, tapi bagaimana kita bikin lumbung RW gitu. Kita patungan untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Di RT kita bikin patroli memantau orang yang benar-benar nggak bisa makan. Jangan sampai kejadian orang di Serang itu meninggal nggak bisa makan. Itu aja. Jadi bagaimana kita menjaga RT kita, RW kita, kampung kita. Kalau ada yang sakit misalnya, kita benar-benar perhatiin gitu. Jadi sebenarnya kita mengharapkan pemerintah pada akhirnya gitu ya, tetap kita mendesak. Tetap kita memberikan advice atau masukan. Kritik tetap itu harus tiap hari. Tapi di sisi lain kita juga pada titik yang worst skenario, kita harus jaga kampung sendiri gitu. Artinya mungkin dari Anda, bagaimana kita lebih menumbuhkan solidaritas sosial di lingkungan kita masing-masing. Itu lebih penting saat ini. Betul. Itu lebih penting kita menjaga solidaritas kita, jangan sampai tetangga kita kena, tetangga kita kelaparan, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira ya. Sebelum ada closing statement, tadi saya di awal sempat nanya juga, ini sedikit saja tanggapan Anda mengenai staf sus yang kedua ini resign. Bagaimana pendapat Anda? Apakah memang kalau saya bikin polling memang agak sedikit ada yang membela staf sus, ada juga yang udah resign aja karena kan memang Anda ternyata ada konflik kepentingan di sana. Sedikit aja tanggapan Anda sebelum closing. Yang penting dipetakan dalam posisi seperti ini adalah sebenarnya peta utuh jejaring, peta utuh aktor kelembagaan. Jadi saya sih memprediksi
orang-orang ini, status ini dalam plot-plot ekonomi dan kepentingan politik itu sebenarnya seperti pion. Dia mau Status ini. kepentingan apa? Iya, sebenarnya kan misalnya gini, kita bicara ruang guru. Ruang guru ini sebuah perusahaan besar. Siapa pemiliknya? Dalam konteks dalam konteks apa dia berelasi dengan pemerintah dalam proyek-proyek seperti apa? Jadi sebenarnya modus lama. Modus lama kalau zaman Pak Soeharto, ya kan, bisnis antar pemerintah dengan apa namanya entitas bisnis itu, pakai kroni-kroni, ya kan, bom Hasan lah apa segala gitu ya. Dengan dari situlah proyek-proyek pemerintah dipakai. Nah sekarang apa modusnya? Modusnya dengan cara stafsus itu. Stafsus dengan bendera presiden bisa kemana-mana, bisa kontak menteri, bisa ini itu gitu. Itu karena konflik kepentingan itu memungkinkan istilahnya korupsi bermain sangat besar. Apalagi sekarang KPK dilemahkan. Jadi kita harus membuka data secara keseluruhan, membongkar jejak demi jejak pertemuan misalnya satu stafsus perusahaannya dengan instansi pemerintahan. Gitu. Nah, suratnya yang Garuda ini kan sebenarnya terbongkar, tapi kan suratnya udah lama sejak 1 Maret sebenarnya. Tapi baru terbongkar kemarin-kemarin. Jadi harusnya ini dibuka seluas mungkin, sedetail mungkin gitu, seakurat mungkin, sehingga mereka nggak bisa bermain-main untuk membuat potensi korup di ruang tertutup. Jadi kita harus soroti gitu, dan jangan takut. Walaupun kasus Raffio terjadi, dia menyoroti, dia membongkar apa namanya Billy gitu, ya kita berhasil, kita jaga lah, kita dampingi gitu. Jadi saatnya sekarang ya masyarakat menjaga uang kita, karena itu kan pajak kita. Itu kita kasih pajak, setiap kita beli rokok, beli baju, uangnya ngalir ke pusat, ke negara, terus itu uang kita dipakai yang nggak bener gitu. Harusnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari saat pandemi seperti ini, malah kemudian dipakai untuk pelatihan prakerja. 5 triliun loh itu, Pak. 5 triliun. Besar sekali itu. Kalau dipakai beli kerupuk, ya kan? Itu sebanten tenggelam kali ya? Iya, makanya. Oke, Mas Isnur, terima kasih banyak waktu Anda setelah kita berdiskusi. Sama-sama. Ya, terima kasih atas masukannya, dan kemudian terima kasih atas pembahasannya tadi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Iya, yang penting jangan lupa besok kita puasa lagi dan taraweh lagi. Selamat malam Mas Isnur. Amin. Terima kasih. Malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba ke Pak Makion nih, sebagai closing juga. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, tadi sudah banyak sekali kesimpulan, masukan dari Mas Isnur terkait dengan penanganan COVID. Pak Mayun, gimana? Tadi udah ngikutin ya? Iya. Ya? Oke, kalau dari Anda sendiri, gimana? Apa yang perlu, solusi yang kita perlu berikan kepada pemerintah? Kalau tadi kan Isnur sudah jelas bahwa kita percaya dengan pemerintah, ya agak pesimis sih kita percaya dengan pemerintah. Bukan kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa diharapkan tidak terulang-terulang lagi. Makanya yang paling penting adalah gimana kita menumbuhkan solidaritas sosial di masyarakat, saling membantu. Mana ada kekurangan di tetangga kita, mana ada kekurangan di keluarga kita, lebih baik kita menguatkan jaring sosial. Kembali mungkin ke civil society kali ya, seperti itu. Gimana kalau tanggapan Anda agar masalah ini tidak berlarut lagi ke depan? Saya kira yang pertama itu penanganan pandemi ini kan berhubungan erat dengan psikologi massa. Semakin massa ini merasa dirinya terancam gitu ya, dengan musuh yang tidak kelihatan, maka mereka ini semakin panik. Dan kalau mereka ini panik gitu ya, maka bahaya itu ya, katakanlah kerentanan sosial itu ya mengancam di depan mata. Menurut saya yang paling pertama harus dilakukan pemerintah adalah, karena saya ini orang bahasa, maka yang paling pertama harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus punya satu bahasa yang utuh, yang semua lini dan jajarannya itu menggunakan bahasa yang sama itu ya. Jadi jangan satu bilang ada pelarangan mudik, yang satu bilang bebas-bebas saja itu ya, yang satu sudah membatasi transportasi umum, besok dibantah sama yang lain itu ya. Itu hanya akan membuat masyarakat ini melihat pemerintah secara umum itu ya, bukan hanya pemerintah DKI, Jawa Barat, dan pemerintah pusat, itu memang tidak punya konsep dalam menangani pandemi itu ya. Dan saya kira itu membuat rasa masyarakat itu semakin terancam gitu ya. Jadi
keterancaman itu menjadi semakin tinggi karena pemerintah ternyata tidak menerap pada akhirnya tidak menerapkan apa-apa. Karena semua orang maunya mengerjakan sendiri-sendiri itu ya. Saya mau membahasakan ini, saya mau membahasakan ini, dan di lapangan itu betul-betul terjadi itu ya. Saya curiga jangan-jangan PSBB ini bahkan tidak mengurangi kemacetan di tol Cikampek sama sekali itu di Bekasi Barat yang sabar dari macet itu. Jangan-jangan itu ya. Kayaknya enggak terjadi, deh. Kayaknya kalau itu terjadi kan artinya tidak ada gunanya itu ya kebijakan yang sudah keluar itu ya. Nah, jadi yang paling penting itu, dan saya setuju bahwa dalam keadaan secara diskursif negara tidak bisa, ini bukan secara logistik atau secara ekonomi itu ya, lebih luas lagi secara ekonomi itu ya. Bahkan secara diskursif saja negara tidak bisa menjamin kita dari rasa keterancaman itu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita merawat jejaring-jejaring sosial yang paling bawah dan paling dekat dengan kita. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan kita, baik secara jarak wilayah maupun jarak pertemanan itu terselamatkan secara katakanlah ya kita mungkin bisa bilang ekonomi, tapi saya pikir terselamatkan dari krisis akibat COVID ini itu ya. Dan mungkin yang paling jelas terlihat di depan mata itu yang pertama adalah ekonomi itu ya. Jadi saya kira itu aja, sama lah kurang lebih poinnya dengan Mas Isnur tadi itu ya. Jadi cuman mungkin saya akan lebih menganjurkan bagi pemerintahnya itu adalah minimal kalau mereka tidak punya konsep yang jelas, minimal satu konsep bahasa yang sama lah. Karena bagaimanapun juga konsep bahasa yang sama yang akan mereka gunakan ini akan mencerminkan kesiapan mereka dalam menggunakan ini. Kalau mereka secara diskursif aja siap kan berarti ya tidak siap segala-galanya dong, jangan-jangan itu ya. Dan itu saya kira harusnya dibenahi itu ya. Saya kira itulah pentingnya itu ya. Tentang stafsus yang mundur pada hari ini, stafsus yang kedua, tanggapan Anda seperti apa? Saya kira dalam kasus surat itu gini. Jadi katakanlah surat itu semacam tindakan itu ya. Dan memang itu aslinya tindakan itu ya. Kita melihat itu, memperlakukan itu surat itu sebagai tindakan itu ya. Tindakan itu kan akan absah itu ya, akan sahih, atau kalau dalam bahasa pragmatiknya itu akan felicius itu ya. Kalau dia memenuhi syarat-syarat bahwa itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang absah itu ya. Menurut saya itu ya, para staf ini yang terbukti ya katakanlah semacam penyalahgunakan jabatan stafsusnya ini, memang sebaiknya ya tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri. Ini kan menunjukkan bahwa mereka ini tidak cakap gitu ya, tidak mengerti bagaimana mereka bertindak di sebuah negara yang punya aturan hukum itu ya. Dengan cara seperti ini wajar kalau orang mencurigai kemudian bahwa mereka ini semacam ingin memanfaatkan kondisi pandemik untuk kepentingan mereka sendiri. Itu saya kira tuduhan yang maksudnya ya tidak bisa dihindarkan tuduhan semacam itu. Suratnya itu menyatakan demikian itu ya. Jadi kita juga puyeng juga itu ya. Menurut saya memang ya sebaiknya mengundurkan diri aja lah udah itu ya. Tidak ada alternatif yang lebih baik dari itu. Bahkan kan orang menganggap begini, bahkan seandainya mereka pun mengundurkan diri, toh maksudnya fasilitas yang diterima oleh Amarta dan itu ya, oleh dua perusahaan itu kan tidak berkurang sama sekali. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya itu ya secara ekonomi bagi mereka, kecuali gaji stafsusnya aja gitu loh. Malah lebih besar daripada gaji yang mereka dapatkan dong. Nah iya maksud saya memang sebetulnya bahkan mengundurkan diri itu adalah opsi minimal. Seharusnya dia membatalkan proyek menurut saya itu ya. Karena jadi karena itu mengundurkan diri saja tidak cukup, proyeknya juga harusnya dia tarik juga. Ya, sebagai pertanggungjawaban moral, betul nggak? Sebagai pertanggungjawaban moral itu ya. Nah, jadi menurut saya mengundurkan diri itu adalah opsi paling minimal. Itu sudah paling minimal, dan kalau mereka cuma bisa melakukan itu ya udah gitu ya. Memang itu minimalnya. Dan itulah selemah-lemahnya iman, kira-kira seperti itu ya. Itu kurang lebih selemah-lemahnya iman lah, kurang lebih gitu lah itu ya. Oke, seru banget diskusi malam hari ini. Terima kasih Pak Mayun atas pandangan-pandangannya, pikiran-pikirannya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita dan teman-teman yang menonton, dan juga bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Jangan lupa besok puasa lagi.
Assalamualaikum. Oke, siap. Siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, diskusi tadi sudah cukup menarik. Anda sudah mendengar sendiri, banyak sekali kritikan, masukan, evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Tentu di sini kita tidak asal mengkritik saja, kita juga coba menghadirkan solusi-solusi kepada pemerintah. Persoalan ini apakah diambil atau tidak, ya kita tidak pernah tahu. Yang pasti adalah tadi catatan yang paling penting adalah bagaimana kita menguatkan jejaring sosial di lingkungan kita sendiri. Bagaimana kita menjaga, jika Anda tinggal di komplek, maka Anda menjaga komplek Anda sendiri lebih bersih, lebih aman agar tidak terkena COVID. Atau jika Anda tinggal di pemukiman, ya Anda jaga lingkungan Anda, RT, RW, dan sebagainya. Biar yang paling penting adalah kita menjaga keluarga, menjaga teman-teman dekat, menjaga juga keluarga besar kita agar tidak terkena COVID, dan juga secara ekonomi juga bisa terjaga dengan baik. Itu yang paling penting. Selain kita juga tentu menunggu pemerintah melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam penanganan COVID. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton dan memberikan komentar. Dan next kita akan diskusi lagi untuk hal-hal yang lebih penting yang tentunya bermanfaat untuk Indonesia. Sekali lagi, selamat malam, selamat menjalani ibadah Ramadan. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.